Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam semangat para pendidik, Bapak Ibu dimanapun berada. Kali ini saya akan coba berbagi tutorial untuk membuat kuis ataupun membuat soal secara online yang nantinya soal-soal tersebut akan terintegrasi ataupun langsung dijawab dan langsung mendapat nilai oleh peserta didik kita. Jadi kita nggak perlu lagi memeriksanya lagi karena sudah sistem yang akan memeriksanya. Nah, aplikasi apa yang kita butuhkan? Karena kali ini kita menggunakan smartphone, tidak menggunakan PC sebagai sarana membuat kuisnya, karena kita menggunakan Google Form ya. Kita menggunakan Google Form dan tentunya kita mendapatkan datanya secara langsung. Caranya bagaimana? Bapak Ibu cukup mendownload yang namanya Form Application atau Form App ya, yang ada terlihat di sudut kiri layar monitor paling atas. Nah, gambar grafik ya, gambar tabel itu ya. Nah, karena saya sudah ada, itu cukup kita buka nanti. Caranya gimana? Kita langsung ya, kita sentuh. Nah, ini ada dua pilihan. Ada Google Form, ada Surveyhard. Nah, yang akan kita pilih adalah Surveyhard. Kenapa? Karena kita bahas masalah kuis ataupun soal secara online. Kalau Google Form kita gunakan untuk sebagai presensi online bagi para siswa-siswa kita. Nah, kita akan coba untuk kuisnya langsung ya. Kita sentuh. Nah, setelah kita sentuh, Bapak Ibu ini masih kosong karena tidak ada kuis. Saya tidak membuat kuis. Kita sentuh tambah. Nah, kita buat kuis. Nah, kita akan buat kuis. Nah, akan muncul seperti ini di layarnya. Oke, muncul seperti ini di layar. Bapak Ibu cukup buat judulnya. Judulnya apa? Judulnya adalah soal mid semester ya, mid semester. Nah, keterangannya Bapak Ibu bisa membuat keterangannya, boleh juga tidak. Jadi mid semester kelas ya, jangan lupa karena kita bahas pasti ada kelas ya, kelas 5 SD, kelas 7 ya, kita buat aja kelas 7 kalau di SMP ya, kita kelas 7. Nah, keterangan Bapak Ibu misalnya silakan ya, kita akan buat ini, silakan isi dengan pilihan yang tepat dari soal yang diberikan. Oke, nah setelah ini kemudian kita buat lambang tambah ya, Nah, kita tinggal milih pilihannya itu jawaban singkat, jawaban panjang, atau pilihan ganda. Nah, ataupun drop down ya. Nah, masing-masing pasti tahu kalau soal singkat jadi langsung aja jawabannya singkat, nggak perlu yang lain-lain. Jawaban panjang harus ada panjang jelas gitu dia. Jadinya lebih daripada 100 kata ya. Itu dia. Pilihan ganda pasti tahu multiple choice. Nah, drop down berarti pilihan. Boleh lebih daripada satu pilihan. Nah, kita akan coba untuk jawaban singkat. Kenapa kita buat jawaban singkat dulu? Karena kita minta namanya. Nah, kita minta dia nama ya. Namanya siapa? Nah, kita buat dia ini wajib diisi. Ya. Selanjutnya kelas. Nah, ya misalnya ada kelas 5A, 5B, kelas 7A, 7B, 7C, 71, 72, 73, 74 sampai 7 berapa gitu kan, dalam satu kelas tersebut ada apa ya, perbedaan ataupun masing-masing kelas. Nah, Bapak Ibu misalnya memegang kelas 7 di sekolah Bapak Ibu ada kelas 7-nya ada 5, berarti ada 71, 72 sampai 75. Nah, kita buat aja seperti itu. Ya. Kita buat dia kelas, pilihannya singkat. Nah, kita buat dia kelas berapa ya, dan ini juga pilih wajib. Selesai. Nah, kita buat tambah lagi. Nah, kita buat misalnya pilihan ganda. Kelas 7, apa sih yang berkaitan dengan kelas 7 matematikanya? Nah, misalnya kita buat aja misalkan dalam menyatakan himpunan ada 3. Di antaranya adalah salah satu di antaranya adalah
Salah satu di antaranya adalah titik. Nah, jawabannya yang berapa? Kita pilih ini. Misalnya pertama kita buatnya misalnya menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, itu satu. Yang kedua, misalnya kita buat diagram Venn ya. Nah, yang ketiga kita buat misalkan garis bilangan. Yang keempat misalnya penjumlahan. Nah, kemudian karena ini kuis kita harus ngasih tahu yang mana jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya menyatakan himpunan itu kan ada 3. Dengan notasi pembentuk himpunan, dengan mendaftarkan anggotanya, kemudian yang ini adalah dengan kalimat atau dengan kata-kata, dengan penyusunan kata atau penyusunan kalimat. Nah, yang sini kan dengan notasi pembentuk himpunan pilihannya A, maka kita checklist A. Jawabannya ini. Kita kasih wajib diisi. Nah, selanjutnya udah selesai. Ini ada lambang tanda panah warna biru di layar bawah monitor ponsel. Kita sentuh untuk soal maaf. Kita selesai, udah cukup. Kita gini kan, kembali kita buat tambah. Kita buat lagi pilihan gandanya. Oke. Misalnya kita buat ini masih himpunan ya, atau kita buat yang biasa aja ya. 12 ditambah kita buat hasil dari 12 pangkat 2 adalah titik. Kita buat tambah lagi. Seperti itu dia soalnya. 131. Kita buat tambah lagi 144. Kita buat tambah lagi misalkan ya 24 ya. Kita buat tambah lagi misalnya dia 42. Nah, kita tentukan lagi jawabannya, karena jawabannya adalah 12 pangkat 2 adalah 144. Kita checklist 144. Dan ini wajib diisi. Dah, selesai. Nah, selanjutnya sama, berulang terus menerus, kita kasih tambah. Ya, mau ngasih jawaban apa lagi? Seperti itu. Kalau dia jawaban singkat, pilihan perganda, jawaban panjang dan seterusnya. Itu terserah kita. Nah, selanjutnya kita ke pengaturan. Nah, ini mau kita buat dia ubah temanya ini kan masih biru, mau diganti tema yang lain segala macam itu terserah Bapak Ibu ya, terserahnya mau buat temanya apa segala macam. Nggak diganti juga apa masalah, diganti juga nggak masalah juga, tergantung improvisasi Bapak Ibu. Tampilkan logo juga terserah mau nampilkan logo atau tidak gitu. Nah, halaman sambutan mau dibuat silakan, kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa. Halaman sambutan misalnya kita buat kita ingin menampilkan, kita buat misalnya selamat bekerja atau selamat bekerja lah ya, karena dia kan bekerja menyelesaikan soal. Oke, selesai ya. Nah, kemudian info pengguna, artinya peserta itu diminta untuk menampilkan nama atau tidak. Kalau mau menampilkan, padahal tadi kan udah ada nama, udah. Kalau nggak ada nama juga nggak masalah. Kalau mau kita checklist juga nggak masalah. Ini misalnya kita matikan nih kan, misalnya ini nggak usah. Artinya kita buat nama ya, kita buat nama. Artinya sini nama pengguna ya. Nah, selanjutnya email atau nomor telepon itu terserah. Nah, durasi. Nah, durasinya kita tentukan. Misalnya kita buat aja durasinya sesuai keinginan kita. Karena soalnya cuma berapa tadi ya? Cuma 2 ya. Kita buat aja misalnya dia durasinya cuma 5 menit. 5 menit. Nah, apabila ngejawabnya lebih daripada 5 menit,
ya, atau kita kasih ada karena jawabannya kita tes aja dulu ya. 2 menit aja ya, 2 menit. Ya, karena soalnya kan cuma singkat ya, 2 menit. Ya, kurang dari 2 menit dia bisa langsung submit. Kalau misalnya selama 2 menit dia nggak bisa menyelesaikannya, maka otomatis ya soal tertutup ya. Kita akan coba selesai. Nah, kemudian kita lihat izinkan banyak upaya, artinya apakah responden dalam hal ini siswa kita boleh mencoba lebih dari 1 kali. Jangan. Kalau misalnya kita checklist ini berarti kalau misalnya kita checklist ini berarti dia artinya dia boleh mencoba berkali-kali. Komentar kita tidak ingin itu dicoba berkali-kali. Jadi kita nggak usah kita centangkan. Nah, sudah selesai gini kan. Nah, setelah sudah selesai, oke. Nah, selanjutnya kita lihat pratinjau. Selamat bekerja. Nah, ini dia. Soal mid semester kelas 7. Silakan isi dengan yang tepat dari soal itu. Bahasanya diperbaiki nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan demikian sudah selesai, modelnya seperti ini. Nah, selamat bekerja, kita lihat. Nah, enter your details, berarti nama diminta, kita ketik namanya. Nah, nanti kita akan coba ya. Oke, kemudian ini kita kirimkan ya. Nah, kita kirimkan. Nah, ini yang bakal kita kirimkan kepada siswa-siswi kita dalam bentuk pesan. Nah, sini ada pilihannya, ada lewat email, lewat pesan WhatsApp, lewat Facebook, lewat Twitter, ataupun lewat pesan seluler biasa. Nah, atau kita mau berbagikannya dengan siapa, ini ada link berbaginya. Nah, saran saya kita klik aja misalnya salin tautan. Ini udah selesai ya. Nah, kalau mau lihat kuisnya seperti tadi. Kita lihat kuisnya. Ini seperti tadi ya, sudah jelas ya. Oke Bapak Ibu. Nah, setelah selesai kita kembalikan aja balik. Artinya ini udah jadi ya, udah selesai. Kita akan coba. Nah, saya akan coba untuk berbagi pesan ya, berbagi pesan dengan siapa ya, kita bagi ya dengan Bapak Sanjo. Maaf ya. Nah, ini kita bagi. Nah, jadi udah jadi nih. Nah, selanjutnya dia tinggal mengklik aja nih. Dia klik ini, nah dia tidak diarahkan pilihannya mau ke Chrome, mau ke browser apa segala macam. Coba kita pilih ke browser. Nah, di siswa ini langsung gitu, langsung diarahkan ke situ, dia langsung jawab. Nah, dia buat super hot. Nah, selamat bekerja, sentuh selamat bekerjanya. Kemudian tulis namanya, misalkan kita buat tulis namanya Al ya. Oke, start quiz. Nah, ini udah mulai nih waktu. Nama kita buat DD. Oke, lanjut. Kelas kita buat kelas 72. Nah, dalam menyatakan himpunan kita buat misalnya gini. Lanjut ya. Kan himpunan, misalnya saya buat ini jawabannya ya. Ini masih terus nih waktunya. Nah, hasil dari 12 pangkat 2 adalah, kita buat ini jawabannya 144, kita buat aja 121 ya. Nah, coba kita ingin membuktikan apakah selama 2 menit saya belum submit tuh, saya belum klik submit. Nah, apakah langsung tertutup kuisnya. Kita akan coba lihat ini hasilnya. Ini uji coba 1 menit ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soalnya misalnya kan 10 soal ya, soalnya ada 10 soal ataupun 20 soal, kemudian durasi waktunya bisa dibuat sedemikian rupa. Jadi dalam durasi waktu yang telah ditentukan, siap nggak siap dia harus kumpul ya, siap nggak siap harus kumpul. Atau ini nggak usah saya sentuh lah ini, saya sentuh ini jadilah ya. Ini sudah terlalu pilihan ya. Nah, kita tunggu ya, 30 detik, 29 detik lagi. Saya belum nyentuh submitnya ya. Oke, 22, 21, kita tunggu waktunya. Ya, sambil menunggu waktunya. Nah, 8, 6, 3, 2, 1. Oke, soal tertutup.
Nah, soal tertutup otomatis ya Bapak Ibu. Nah, dikoreksi bahwasanya dari 50% soalnya benar 1, salahnya 1. Yang kosong skip ya, yang tidak diisi nggak ada, berarti diisi semua. Nah, jawabannya adalah skornya 50. Benar 1, salah 2. 1/2. Artinya dari 2 soal tadi hanya 1 soal yang terjawab dan nilainya adalah 50. Nah, sangat gampang kan Bapak Ibu? Sudah selesai. Dah. Dia mau keluar silakan. Nah, data S1 sekarang ini nggak usah ya, ini nggak masalah. Oke. Nah, kita kembalikan. Nah, siswa langsung dapat tuh skornya demikian. Kita kembali. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya apakah ada. Bagi kita ya penggunanya ya, siswa kita ada yang udah ngejawab atau belum. Kita sentuh form aplikasi ini. Nah, form aplikasi ini kita ambil yang di sini. Ini kan kita buat suratnya soalnya. Nah, ini ada nih. Nah, ada kan tanggapan 1, tanggapan baru. Artinya sudah ada yang ngejawab. Nah, kita sentuh ini. Nah, kita akan lihat siapa yang sudah menjawab. Nah, yang sudah menjawab adalah si Al. Oke. Nah, ini dia langsung nih jawabannya nih. Nah, udah dapat kan? Kelas namanya si Dede, kelasnya ini. Nah, dalam menyatakan himpunan ada 3. Salah satunya adalah menyatakan himpunan dengan nilai untuk himpunan. Nah, ini jawaban yang benar. Hasil dari 12/2 adalah 131. Berarti ini salah. Nah, selesai kan Bapak Ibu? Gampang. Ini individunya. Nah, kalau mau ringkasan kita tengok ini ringkasannya si Al. Nah, kemudian ini kan kita ingin mengetahui berapa sih membuat laporannya. Nah, jadi kita nggak perlu ini loh jawabannya apa segala macam, tapi kan yang udah respondennya atau yang udah ngisinya. Tapi kan nggak mungkin kita tunjukin di video ya, ataupun di handphone kita unduh. Nah, pastikan Bapak Ibu mendownload pendampingnya, apakah CV atau SLS ini. Saya ambil yang ini, yang SL. Oke, saya akan buka coba. Oke, saya ambil spreadsheetnya. Saya download spreadsheet ya. Download spreadsheet. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, si Al, kita buat namanya Al. Jadi tadi perlu dong buat nama? Nggak usah. Ternyata dalam kuis ini kita nggak perlu lagi buat nama Al. Nggak usah buat nama lagi di sini. Ya, di sini nggak usah kita buat lagi karena sudah ada nama Kian tadi Al. Nah, tanggal 4 bulan 11 tahun 2020. Nah, ini tinggal kita atur aja. Ya, kita atur aja ininya supaya kelihatan ya. Kita atur sesuai dengan formnya ya, tinggal kita lihat. Nah, yang ini soalnya seperti ini kita atur. Nah, kita bisa mengaturnya ini sama seperti buat Excel. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya ini simple aja gitu kan. Nah, yang ini bisa kita atur juga. Nah, jadi inilah dia hasilnya. Al ataupun nama nggak usah kita ini bisa kita hapus ya, ini ya. Ini bisa kita hapus misalnya nanti soalnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu buat apa segala macam. Jadi Al dapat nilainya ini, dan ini nanti Bapak Ibu tinggal ini ya, tinggal copy paste kan aja. Ini di blok aja dulu ya sampai dengan ini ya, berarti. Nah, ini kita ambil ini, kita cut ya. Sorry ya, kita sentuh lama. Nah, kita potong. Nah, kita buatlah di sini dia. Di sini ya, kita buat. Kita tempel. Nah, dia kan sama. Apa sih fungsinya itu gitu ya? Nah, fungsinya supaya di atasnya kita buat nama. Nah, kita buat di sini misalnya kita buat hasil ujian mid semester kelas apa tadi? Kelas 7 ya? Kelas 7 SMP 12 SMP 12 kota
kotak apa terserah lah ya. Nah, jadi ini logonya apa segala macam. Nah, ini ya sebagai datanya. Ya, ini mau kita buat bagaimana? Ini hampir sama dengan Excel, sama ya. Gampang ternyata kan. Habis ini selesai, kita tanda checklist ini kita klik. Kita sentuh ya, sudah selesai. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Oke, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan putus asa. Kegiatan apapun yang ingin kita laksanakan, yang dibutuhkan adalah semangat untuk lebih baik lagi. Semoga video tutorial ini berguna bagi Bapak Ibu, dan salam pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.